Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6978 sampai bab 6980. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Pertanyaan menggoda Ye Chen membuat Song Ruyu sedikit tertegun sejenak. Meskipun wajah Ye Chen tampak asing baginya, dari cara berpakaiannya dia tahu bahwa dia adalah pengawal kavaleri Duke Mining. Lagi pula, saya selalu bertanggung jawab di sini, jadi mustahil bagi orang lain untuk menyelinap masuk. Oleh karena itu, alasan utama keterkejutannya adalah bagaimana mungkin seorang pengawal kavaleri berani berbicara kepadanya seperti ini. Song Ruyu yang merasa tersinggung dengan hal berikut, menatap Ye Chen dengan amarah dan dingin di matanya. Kemudian, dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menghunus pedangnya, dan pedang itu menunjuk langsung ke leher Ye Chen. Di mata Song Ruyu, Ye Chen sudah sama saja dengan orang mati. Dia melirik Ye Chen tanpa bersuara dan berkata dengan tenang, "Karena kamu bisa mati di tangan pedangku." Ye Chen tersenyum, keyakinan adalah hal yang baik, tetapi jika Anda terlalu percaya diri, hal-hal akan berbalik melawan Anda. Ketika dia berkata demikian, dia melihat pedang itu mengarah lurus ke arahnya tanpa rasa panik di dalam hatinya. Pedang panjang itu digerakkan oleh energi spiritual, yang hampir tidak dapat dipahami oleh prajurit biasa, tetapi bagi Ye Chen, energi spiritual semacam ini hampir tidak menjadi ancaman. Saat Song Ruyu menunggu beberapa meter jauhnya hingga darah Ye Chen terciprat di tempat, Ye Chen tiba-tiba melangkah ke arah ujung pedang dan berjalan menuju ruangan. Ketika Ye Chen melangkah melewati kusen pintu dan memasuki ruangan, pedang panjang itu sudah melayang di depannya. Ujung pedang itu bersinar dengan cahaya pucat, dan sekuat bambu yang patah. Ye Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, dan energi spiritual yang telah ditahan tiba-tiba melonjak ke lengan kanannya. Energi spiritual yang melonjak tidak lagi terhalang dalam sekejap. Aura yang kuat itu membuat wajah Song Ruyu langsung menjadi ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pengawal kavaleri biasa bisa sekuat itu. Jika auranya seperti aliran air yang mengalir deras, maka aura yang dilepaskan oleh Ye Chen seperti sungai yang tak berujung. Pada saat itu, dia langsung mengerti bahwa orang ini jelas bukan pengawal ksatria. Namun, pada saat ini, hanya ada suara renyah di udara, dan pedang peraknya yang panjang dan ramping dengan mudah digenggam oleh Ye Chen. Pedang itu tampaknya masih berjuang, dan badan pedang bergetar hebat, tetapi meskipun demikian, dia sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari tangan Ye Chen, dan dia bahkan tidak dapat membuat pergelangan tangan Ye Chen bergetar sama sekali. Ye Chen dengan mudah memegang pedang Song Ruyu di tangan kanannya, dan menutup pintu dengan tangan kirinya. Kemudian dia melangkah ke arah Song Ruyu, yang berdiri tertegun, dan bertanya sambil tersenyum, "Gadis kecil, jurus pembunuh apa lagi yang kamu miliki selanjutnya?" Wu Feiyan memilikinya. Bukankah dia mengajarimu cara membuka istana Niwan? Song Ruyu baru tercerahkan selama 2 tahun. Dia bahkan belum berkesempatan bertemu Feiyan, penguasa dinasti Ying. Tentu saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk diajari apa yang disebut keterampilan penghancuran diri untuk membuka istana Niwan oleh Wu Feiyan. Yang membuatnya takut adalah bahwa lelaki di depannya, yang tidak jauh lebih tua darinya, ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Yang membuatnya makin tidak percaya adalah pihak lain berani memanggil Tuan Inggris itu dengan nama depannya. Ini adalah hukuman mati mutlak dalam masyarakat Poking. Tidak ada seorang pun yang bisa dikecualikan. Bahkan keluarga Wu dan keturunan langsung keluarga Wu tidak akan pernah berani melakukannya. Sungguh lancang. Dia tanpa sadar mundur selangkah dan bertanya pada Ye Chen dengan gugup, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nama keluargaku Ye, dan nama belakangku Chen. Ye Chen adalah nama asliku. Kamu telah memasang jaring di Nigeria, dan orang yang ingin kamu tangkap adalah aku." "Kamu?" Song Ruyu tiba-tiba panik. Dia ragu-ragu dan bertanya, Mengapa kamu memberitahuku?" Ye Chen tersenyum, menatapnya dan bertanya, "Bukankah kamu menanyakan itu padaku?" "Aku," Song Ruyu terengah-engah dan bergumam dengan ketakutan di matanya, "aku bertanya padamu, kamu tidak perlu begitu jujur, dan mengatakan yang sebenarnya, kamu. Ini bukan untuk membuatku tetap hidup, itu sebabnya begitu lugas, kan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu cukup pintar." Wajah Song Ruyu menjadi pucat karena ketakutan.
Dia berusia 24 tahun dan baru menyadari pencerahan 2 tahun lalu. Dia adalah satu-satunya harapan bagi seluruh keluarga selama ratusan tahun. Dia secara alami takut setengah mati, tetapi ketika dia berpikir bahwa pihak lain begitu jujur, dia menjadi takut. Menceritakan semuanya pada dirinya sendiri berarti dia tidak boleh siap memberi dirinya kesempatan untuk hidup. Jadi dia memaksa dirinya untuk tenang, mengertakkan gigi dan berkata kepada Ye Chen, "Tidak masalah, bagaimanapun, aku ingin setia kepada Tuan Inggris. Aku akan mati di tanganmu hari ini." Ketika Tuan Inggris mengetahuinya, dia pasti akan memberi hadiah kepada keluargaku. Aku pantas mati. Aduh, Ye Chen menatapnya dan mendecakkan bibirnya, lalu tersenyum, "Jika kamu berkata begitu, aku tidak berencana untuk membunuhmu. Jika aku membawamu pergi bersama para pengawal ksatria di sini, apakah Hu Feiyan akan berpikir bahwa kamu telah mengkhianatinya?" Song Ruyu menatap Ye Chen dengan ketakutan yang amat sangat, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi tegas, "Aku rela mati untuk menunjukkan keinginanku kepada Tuan Inggris." Setelah berkata demikian, dia segera mengumpulkan tenaga spiritual di telapak tangannya, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menampar dahinya dengan 100% kekuatannya. Tamparan itu sangat kuat dan berat, dan jelas bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tamparan itu mengenai dahinya, otaknya sendiri akan berubah menjadi bola pasta. Ye Chen juga tidak menyangka bahwa wanita ini masih muda dan pemberani, dan akan bunuh diri jika dia tidak setuju dengannya. Dia tampak seperti orang yang sangat menyebalkan sehingga dia tidak menyisakan cara apapun untuk bertahan hidup, dan emosinya memang agak terlalu ganas. Ye Chen tidak ingin dia mati. Lagi pula, masih ada gunanya menahannya, jadi bagaimana mungkin dia mati di sini saja. Jadi, Ye Chen segera menjatuhkan rapier di tangan kanannya dan memegang telapak tangannya yang penuh dengan energi spiritual. Saat tangan rampingnya dipegang di telapak tangannya, dia segera mentransfer energi spiritual ke dalam tubuhnya dan langsung menyegel tubuhnya, dantian dan meridian. Song Ruyu tidak pernah melakukan kontak kulit dengan seorang pria. Sekarang Ye Chen memegang tangannya, dia sangat malu dan marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menyadari bahwa tingkat kultivasinya telah diblokir oleh Ye Chen. Dia hanya berteriak histeris, "Aku bukanlah muridmu, lepaskan aku." "Baiklah, baiklah." Ye Chen mengangguk dan segera melepaskan tangannya. Song Ruyu ingin mati. Meskipun energi spiritual di tangannya telah hilang, kekuatannya masih ada. Begitu Ye Chen melepaskan tangannya, dia langsung menampar kepalanya. Pada saat ini, matanya menatap Ye Chen, matanya hampir meledak, dan dia berteriak dengan kebencian yang luar biasa, "Ye Chen, kan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu." Lalu, tamparan yang kuat dan berat itu mengenai dahinya. "Ayah!" Tamparan keras itu bergema di kantor, dan dahi Song Ruyu yang halus dan putih langsung ditampar dengan telapak tangan berwarna ungu merah. Dipadukan dengan wajahnya yang cantik dan dingin, itu benar-benar sedikit mengejutkan. Melihatnya kesakitan, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan bercanda, "Hei, lihat tas bib besar ini, aku benar-benar ingin membelinya." Song Ruyu menyeringai kesakitan, merasa bahwa dia belum mati, dan menatap telapak tangan kanannya dengan tak percaya. Tidak masalah, telapak tangannya sudah bengkak. Tangan ramping aslinya kini hanya memiliki 5 jari yang masih ramping, dan telapak tangannya sudah bengkak. Bengkak seperti kaki babi yang lembut. Dia bingung dan berpikir dalam hati dengan ngeri, bagaimana mungkin? Aku jelas telah menggunakan 10 kekuatanku, mengapa aku tidak mati? Saat berikutnya, dia pergi untuk merasakan energi spiritual di tubuhnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual, dantian, dan meridian di tubuhnya semuanya telah disegel, dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Dia menatap Ye Chen dengan kaget dan berkata, Kau menyegel kultivasiku." "Ya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, kamu adalah orang yang tidak berguna. Ksatria manapun di sini dapat membunuhmu." Song Ruyu tahu bahwa kekuatan Ye Chen tidak terduga, dan dia juga menduga bahwa dia pastilah musuh misterius yang sengaja dicari oleh asosiasi Poking, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu biarkan mereka membalaskan dendam pengawal kavaleri yang mati. Aku tidak takut mati. Tapi kamu tidak bisa hidup terlalu lama. 3 tetua saja bisa membunuhmu tanpa bantuan Tuan Inggris." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ketiga anjing tua itu, bisakah kau menyingkirkan mereka jika mereka bisa membunuhku?"
Aku bilang, kau belum boleh mati. Kalau tidak, aku akan memintamu untuk menembak dirimu sendiri sampai mati. Masih ada gunanya aku menahanmu. Song Ryu menatap Ye Chen dengan gugup dan bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Jika aku tidak salah, kamu pasti akan mengambil semua prajurit dan ksatria yang mati itu. Kamu dapat dengan mudah menyegel kultivasiku, secara alami dapat mendetoksifikasi tubuh mereka, dan mereka pasti akan berterima kasih padamu dan bekerja keras untukmu. Tapi izinkan aku memberitahumu, aku, Song Ryu, pasti tidak akan menyerah padamu. Jika kamu menahanku, kamu akan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Itu bom waktu. Jika sesuatu yang serius terjadi, kamu harus membunuhku dengan tegas. Aku menyarankan kamu untuk membunuhku untuk menghindari masalah di masa depan. Ye Chen mengangkat alisnya, mendecakkan bibirnya dan berkata, ceka-ceka. Song Ryu, namamu cukup retro, bergaya old school, tapi sepertinya tidak cocok untuk gadis muda sepertimu. Aku ingin kau mengurusnya. Song Ryu menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kau tulis di sana? Kenapa kau tidak membunuhku dengan cepat? Ye Chen berpikir dalam hati, sejujurnya, nama ini sama sekali tidak cocok dengan temperamenmu. Giok adalah batu permata favorit orang Tionghoa. Itu adalah hal yang indah yang lembut, tanpa cacat, menyegarkan, dan membuat orang bahagia. Lihat dirimu lagi, apakah kamu sama seperti Giok? Apa ada hubungannya dengan itu? Kamu lebih seperti anjing Pomeranian yang menggonggong. Ada anjing di desa, besar dan kecil, cantik dan jelek, baik dan buruk. Kamu mungkin bukan yang terbesar, juga bukan yang tercantik. Kamu bukan yang paling menyenangkan, tetapi kamu pasti orang yang paling menghiburku. Kamu, dasar kentut. Song Ryu tidak menyangka akan dipermalukan seperti itu oleh Ye Chen, dan dengan marah memarahi, Ye Chen, lebih baik kamu bunuh aku sekarang, kalau tidak aku tidak akan pernah hidup bersamamu. Baiklah. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku tidak begitu suka memelihara anjing. Terkadang aku pusing saat melihat anjing yang memanfaatkan orang lain dan menggonggong tanpa henti. Namun sekarang aku tiba-tiba merasa, jika aku dapat melatih anjing yang ganas menjadi penurut, berperilaku baik, dan penyayang, itu pasti akan menjadi hal yang sangat memuaskan. Song Ryu menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas kata demi kata, aku tidak sama. Aku bukan anjing. Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu kamu tidak sama. Aku hanya menggunakan seekor anjing sebagai metafora. Jika aku menghina anjing, aku bersedia meminta maaf kepada anjing itu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengubah topik pembicaraan, ekspresinya menjadi tegas, dan bertanya padanya, Song Ryu, benar? Kamu adalah tawananku sekarang. Kamu adalah apa yang aku katakan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersikap pilih-pilih? Bersambung.